Halo pejuang PTN 2023, khususnya pejuang SNBP. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau berbagi cerita dan pengalaman tentang apa sih yang bisa menyebabkan peserta dinyatakan tidak lolos dalam seleksi prestasi atau SNBP. Oke, langsung aja yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, kesalahan dalam syarat administrasi. Yang paling sering yaitu di bagian foto. Hal demikian pernah disampaikan dalam konferensi pers BP3 Kemdikbud, yakni katanya banyak peserta yang menggunakan foto yang tidak sesuai dengan aturan, seperti misalnya foto selfie, foto mode belakang lah, foto anime, maupun foto-foto sang idol. Nah, belajar dari hal tersebut, pastikan foto yang kalian gunakan berjenis pas foto ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Selain itu, foto yang kalian gunakan juga harus jelas ya, jangan foto yang pecah-pecah. Oke, kalau misalkan dalam pengisian berkas pendaftaran, ternyata ada kesalahan penulisan, tetapi udah terlanjur finalisasi, gimana Kak? Apakah itu juga mempengaruhi kelolosan peserta? Kalau untuk kesalahan pengisian, sepertinya tidak begitu berpengaruh ya, tetapi itu akan menyebabkan permasalahan baru kalau seandainya nanti kalian keterima atau lolos gitu. Karena kalau misalkan kalian lolos, kalian tuh harus daftar ulang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah kalian isikan sebagai bukti kebenaran dari data apa yang telah kalian lampirkan itu. Nah, apabila ada ketidaksesuaian antara apa yang kalian isikan dengan yang kalian kumpulkan, maka itu bisa dilakukan diskualifikasi ya. Oleh karena itu, sebelum finalisasi atau simpan permanen, sebaiknya dicek dulu apakah datanya tuh udah benar semua sesuai dengan dokumen-dokumen yang kalian lampirkan ataukah ada kesalahan. Karena kalau misalkan sudah finalisasi itu nanti datanya nggak bisa dirubah lagi. Yang kedua, karena terlalu idealis dalam memilih jurusan dan juga PTN tanpa mempertimbangkan nilai yang dimiliki. Ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian ya, tetapi sharing aja dari pengalamanku sendiri dan juga pengalaman beberapa teman-temanku yang juga merupakan peserta kalau dulunya itu SNMPTN ya, seleksi prestasi gitu. Jadi tuh mereka merasa terlalu idealis ya, menyadari bahwa mereka tuh dulunya terlalu idealis dalam memilih jurusan dan juga PTN. Jadi mereka tuh memilih jurusan yang favorit di PTN yang favorit juga, sehingga keketatannya juga sangat tinggi kan. Dan jika nilainya dibandingkan dengan nilai peserta lain, nilainya itu ternyata kalah jauh. Karena biasanya kan kalau udah pengumuman SNMPTN itu nanti akan dirilis ya nilai-nilai yang masuk yang tertinggi, yang terendah gitu oleh panitianya atau yang dulunya LTMPT. Jadi kita tuh bisa tahu nilai yang masuk di UGM misalnya, Prodi HI itu berapa gitu. Nah, dari situlah kita merasa bahwa ternyata pilihan kita itu terlalu idealis, terlalu tinggi gitu, tanpa memperhatikan nilai yang kita punya. Namanya juga seleksi prestasi ya, yakni menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi nilai yang digunakan sebagai aspek utama dalam penilaiannya itu ya nilai rapor itu. Nilai apa adanya, nilai yang tidak dirubah-rubah. Nilai asli dari semester 1 kelas 10 ya kelas 10. Bayangkan, kebanyakan waktu kelas 10 kita kan tuh kayak masih belum mikir gak sih tentang apa itu SNMPTN, apa itu SBMPTN, kayak gitu kayak belum paham banget. Tapi ternyata di seleksi prestasi itu menggunakan nilai dari kelas 10. Beda lagi kalau misalnya nanti di seleksi tes ya. Kalian kan milih jurusan dulu gitu baru tes. Jadi kalian tuh bisa mengukur. Kalau kalian mau ke jurusan yang favorit, belajarnya harus lebih giat gitu ya. Supaya mendapatkan nilai atau skor UTBK yang memuaskan juga. Sehingga nantinya ketika di seleksi itu dalam SBMPTN atau sekarangnya tuh SNBT bisa bersaing dengan nilai-nilai dari peserta lain dan dinyatakan lolos. Kembali lagi, kalau tadi kan pakai nilai rapor, jadi kita tuh ya nilai apa adanya gitu. Jadi memang sebaiknya dalam memilih jurusannya pun harus menyesuaikan dengan nilai tersebut. Oleh karena itu, supaya peluang lolos kalian lebih tinggi, dalam seleksi prestasi ini, sebaiknya pahami juga ya bagaimana strategi memilih jurusan yang tepat. Di videoku yang ini. Yang ketiga, tidak melampirkan sertifikat atau piagam. Namanya juga seleksi prestasi ya. Jadi aspek yang digunakan dalam penilaiannya itu tidak hanya prestasi akademik saja, melainkan juga yang non-akademik. Jadi keberadaan sertifikat atau piagam yang dilampirkan itu juga akan menambah perolehan nilai dari peserta yang melampirkannya. Data yang berupa nilai dan prestasi pendukung tersebut akan diperingkat, kemudian diambil yang masuk dalam kuota setiap jurusan.
Nah, itu yang nantinya akan dinyatakan lolos. Terus kalau misalkan tidak melampirkan sertifikat atau piagam, apakah itu pasti nggak lolos, Kak? Enggak juga. Barangkali perolehan nilai rapornya memang sudah tinggi ya. Karena untuk sertifikat dan piagam itu sifatnya sebagai komponen pendukung, bukan komponen utamanya. Kalau komponen utamanya tetap nilai rapor. Sebagai contoh untuk memperjelasnya, misalnya ada 2 anak yang nilai komponen utamanya atau nilai rapornya itu sama. Nah, PTN tersebut sudah mendapatkan 29 siswa yang akan dinyatakan lolos. Padahal kuota yang akan diterimanya itu 30, jadi kan kurang 1 ya. Nah, terus ini ada 2 siswa yang menempati peringkat 30 itu, karena nilai dari komponen utama nilai rapornya itu sama. Nah, untuk mempertimbangkan siapa yang akan lolos, maka kepemilikan sertifikat sebagai komponen pendukung bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangannya. Begitu. Tetapi bagi yang tidak punya sertifikat atau piagam, tidak usah berkecil hati ya. Kalian punya kesempatan yang sama untuk lolos, tetapi mungkin strateginya aja yang berbeda. Mungkin kalian main di strategi pemilihan jurusan. Seperti yang sudah sering aku sampaikan, yakni memilih PTN yang akan ditempatkan pada pilihan kedua dengan kualitas yang tidak melebihi kualitas PTN pertama. Jadi kalau yang pertama udah ketat banget, carilah di pilihan keduanya yang tidak seketat pilihan pertama. Tapi harus tetap apa? Memperhatikan atau mempertimbangkan minat kalian. Jangan sampai kalian mengambil jurusan hanya karena kalian kepaksa. Kemudian yang keempat, yakni tidak memperhatikan persebaran alumni. Meskipun tidak tercantum aturan penilaian dari persebaran alumni ini, tetapi secara tidak langsung, kalau banyak alumni sekolah kalian yang lolos di PTN tersebut melalui seleksi prestasi, kemungkinan besar PTN juga akan menerima banyak adik-adiknya. Adik-adik kelasnya dari sekolah itu, sekolah kalian. Karena PTN yang bersangkutan sudah mengetahui kualitas sekolah kalian melalui kualitas alumni yang banyak diterima di PTN tersebut. Nah, mungkin kalian pernah dengar gak sih? Kok ada ya yang nilainya 85 lolos di PTN itu? Padahal ada loh yang nilainya 90 ambil jurusan dan PTN yang sama, tapi kok nggak lolos? Katanya di peringkat. Kok malah yang lebih rendah yang lolos? Ingat ya, meskipun aspek utamanya nilai rapor, tapi dalam seleksi prestasi ini ada beberapa aspek pendukung lainnya. Kualitas sekolah juga bisa mempengaruhi hal itu. Soalnya, kadang kan ada ya sekolah yang terkenal favorit, tetapi pelit banget kalau soal nilai. Masa iya akan disamakan sama sekolah yang istilahnya itu obral nilai gitu? Ya tentu beda ya. Karena kualitas yang dihasilkan dari sekolah yang favorit itu juga tentunya lebih unggul gitu. Yang kelima yang bisa menyebabkan kalian tidak lolos yakni karena kalian daftar terlalu mepet penutupan. Nah, ini yang disebut sebagai orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan ya. Kadang ada aja gitu yang lupa jadwalnya, yang nyantai-nyantai daftarnya mepet penutupan sampai pada akhirnya karena mendekati penutupan biasanya itu kan websitenya down ya. Akhirnya nggak bisa mengakses website itu sampai penutupan dan pada akhirnya dia nggak bisa deh ikut daftar SNBP atau seleksi prestasi itu. Semoga kalian nggak ada ya yang masuk dalam golongan yang terakhir ini. Kalau misalkan kayak gini ya udah nggak bisa ikut seleksi. Oleh karena itu sebaiknya kalau pendaftarannya udah dibuka segera melakukan pendaftaran ya. Waktunya di awal sampai pertengahan lah. Jangan sampai kalian tuh mendaftarnya tuh di waktu mepet-mepet penutupan. Supaya nantinya kalau misalnya ada kesalahan juga kalian masih punya banyak waktu kan untuk menyelesaikannya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang bingung, boleh langsung aja DM ke aku, DM ke IG aku, atau tulis di kolom komen. Jangan lupa perhatikan kelima hal yang sudah aku sampaikan tadi ya. Semoga bermanfaat dan tentunya tetap semangat.